Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali bersama channel Kang Sam. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan berbagi video mengenai soal AKM. Dan kali ini soal AKM yang akan saya bagikan yaitu berupa contoh soal AKM yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di dalam soal AKM ini terdiri dari dua, yaitu soal AKM literasi dan soal AKM numerasi. Nah, kenapa saya namai soal ini sebagai soal AKM yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran agama Islam? Karena di sini saya mengambil berupa infografis, jadwal imsakiyah dan waktu azan dari situs basnasjabar.org. Jadi infografis ini akan memberikan informasi atau stimulus bagi peserta didik ketika nanti mereka menjawab persoalan yang ada di dalam soal ini. Kemudian di sini juga memuat angka-angka yaitu berupa waktu mengenai jam dan menit yang ini di dalamnya ada perhitungan yang menjadikan ini merupakan soal AKM numerasi. Mengenai tingkatannya untuk peserta didik jenjang apa, silahkan Bapak Ibu guru atau pemirsa semuanya bisa menyesuaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam ini cocoknya untuk jenjang apa, yakni yang di dalamnya memuat mengenai imsakiyah, puasa, waktu azan, kemudian sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu, kemudian di sini juga ada sholat sunat, yaitu sholat duha. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Berdasarkan infografis jadwal imsakiyah di samping, yang termasuk ke dalam sholat fardu adalah A. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. B. Imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib. C. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. D. Imsak, duha, zuhur, asar, maghrib. Jadi untuk soal yang pertama ini berupa soal AKM literasi dengan tipe soalnya adalah pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja. Untuk menjawab soal nomor satu ini tentunya kita harus meliterasi terhadap infografis yang ada di samping ini. Nah, di sini diminta adalah sholat fardu. Sholat fardu yang ada di sini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan jawaban yang tepat adalah C. Kenapa? Karena A di sini ada sholat duha yang merupakan sholat sunat. Kemudian yang B di sini ada imsak. Imsak ini merupakan peringatan ya, bukan waktu sholat. Yang C, nah di sini ini 5 waktu sholat fardu. Yang D di sini ada imsak, ada duha. Jadi jawabannya adalah C. Infografis ini sangat erat kaitannya terhadap pengamalan ibadah bagi umat muslim. Jadi informasi ini jelas merupakan informasi yang fakta dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 2. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan infografis di samping. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama, dari waktu imsak, Andi harus menunggu 10 menit untuk melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Pernyataan yang kedua, dari masuk waktu subuh, Andi harus menunggu 2 jam 43 menit untuk masuk ke waktu duha. Pernyataan yang ketiga, dari berbuka puasa, Andi hanya memiliki waktu 1 jam 7 menit sebelum ia melaksanakan sholat isya tepat waktu. Jadi untuk soal nomor 2 ini berupa soal AKM numerasi. Jenis soalnya adalah soal pilihan ganda kompleks, yang jawabannya bisa lebih dari 1. Nah, kita kembali ke infografis ini untuk menjawab setiap pernyataan yang ada dalam soal ini. Yang pertama, dari waktu imsak, Andi harus menunggu 10 menit untuk melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Kita lihat di sini di dalam infografis, waktu imsak pukul 4 lewat 23 menit. Kemudian waktu subuh pukul 4 lewat 33 menit. Jadi untuk mengetahui berapa jeda atau selisih dari imsak ke subuh, kita tinggal kurangi saja
4.33 kurang 4.23. Jadi hasilnya adalah 10 menit. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini benar. Kita checklist ya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, dari masuk waktu subuh, Andi harus menunggu 2 jam 43 menit untuk masuk ke waktu duha. Kita lihat infografis. Di sini subuh ke duha. Nah, di sini subuh pukul 4:33 dan duha pukul 6:16. Untuk mengetahui berapa selisihnya, maka kita tinggal kurangi saja. Di sini duha dikurang waktu subuh. Duha di sini pukul 6:16 menit, kita kurang dengan subuh pukul 4:33 menit. Nah, sebelum kita melakukan pengurangan mengenai waktu jam dan menit ini, kita harus mengetahui bahwa ini adalah untuk waktu menit, sedangkan ini adalah untuk waktu jam. Nah, di sini menit yang akan kita kurang itu lebih kecil daripada pengurangnya. Sehingga di sini kita harus meminjam ke waktu jam sini 1 jam, sehingga ini menjadi 60 tambah 16 yaitu 76. Kemudian ini dikurang 1 jam menjadi 5, ini tambahkan 16 tambah 60, 76, sehingga kita kurang dengan 433. 6 kurang 3 adalah 3, 7 kurang 3, 4, kemudian 5 kurang 4, 1. Jadi hasilnya adalah 1 jam 43 menit. Ini bukan menunjukkan pukul 1:43 ya, tetapi ini 1 jam 43 menit. Jadi untuk pernyataan yang kedua, di sini tidak sesuai, karena di sini adalah 2 jam. Ini pernyataan yang salah, tidak usah kita centang atau checklist. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Dari berbuka puasa, Andi hanya memiliki waktu 1 jam 7 menit sebelum ia melaksanakan sholat isya tepat waktu. Nah, di sini waktu berbuka puasa berarti waktu maghrib. Sampai waktu apa? Waktu sholat isya. Berarti maghrib ke isya. Kita tinggal kurangi saja. Isya kurang maghrib. Di sini isyanya 18:56. Kemudian dikurang maghrib pukul 17:49. Nah, di sini untuk waktu menit yang akan dikurang itu lebih besar daripada waktu menit yang menjadi pengurang. Jadi kita bisa langsung kurang di sini. Ini 6 kurang 9 tidak bisa, kita pinjam 1 ke sini jadi 16. 16 kurang 9 adalah 7. Sehingga di sini sisanya adalah 4. 4 kurang 4, 0. 18 kurang 17 adalah 1. Atau 8 kurang 7 adalah 1. Ini 1 kurang 1 habis. Sehingga waktu yang diperlukan adalah 1 jam 7 menit. Bukan pukul 1:07 menit. Berarti pernyataan yang ketiga ini sesuai. Jadi pernyataannya adalah benar, kita centang. Nah, ini untuk soal AKM numerasi nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Jika pada hari Senin tersebut Andi melaksanakan puasa seharian penuh, maka lama waktu yang diperlukan Andi dari mulai puasa sampai berbuka puasa adalah, ini masih untuk soal AKM numerasi. Jenis soalnya adalah soal isian di sini ya, yang ada kotak ini berarti kita harus isi. Nah, di sini yang dibahas di dalam soal adalah Andi melaksanakan puasa seharian penuh. Berarti untuk melaksanakan seharian penuh itu mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Berarti dengan cara yang sama kita tinggal kurang di sini maghrib 17:49. Subuh pukul 4:33. Nah, di sini yang akan dikurang lebih besar daripada pengurang, sehingga kita bisa langsung saja 9 kurang 3 adalah 6, 4 kurang 3 adalah 1, 7 kurang 4 adalah 3, 1 kurang 0 adalah 1. Jadi waktu ini diperlukan untuk Andi ketika melaksanakan puasa seharian penuh adalah 13 jam 16 menit. Jadi tinggal kita ketikkan di sini nanti. Oke, inilah kurang lebih 3 contoh soal AKM yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, baik itu literasi ataupun numerasi.
Jadi sekali lagi, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dibahas di sini yaitu mengenai puasa, di dalamnya ada imsakiyah, kemudian mengenai sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu, kemudian ada sholat duha, dan untuk numerasinya di sini ada hitungan berupa waktu, jam, dan menit. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan apabila dirasa video ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silakan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak yang membutuhkan contoh soal AKM yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.